72 boleh saja. Sungguh baik, kau sangat baik. Syukur kepadamu, syukur buat anugerahmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus buat hari yang kau beri. Terima kasih buat kekuatan, kesehatan yang kau beri bagi kami siang ini. Biarlah lama syera lamamu syukata karalaba yaralaba syera labaralaba biarlah lama layaklah Tuhan, kau yang layak disembah, kau yang layak dipuji, kau yang layak ditinggikan. Gloria la baralaba syara la baralaba se kata karalaba yaralaba se. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kaulah sumber kekuatan kami, kaulah segala
memuliakan bagimu. Katakan bersama, ku naikkan syukurku buat hari yang kami habisnya kasih dan rahmat-Mu.
hari ini. Betapa Tuhan kami rasakan kebaikan-Mu dari hari ke hari. Di minggu ini kembali lagi, hari pertama di minggu ini hari Senin. Kami bersyukur di akhir bulan kami boleh melewati hari-hari kami berjalan dengan tanpa ada halangan. Kami rasakan sungguh kebaikan Tuhan. Kami rasakan sungguh penyertaan Tuhan. Kami rasakan betapa kasih Tuhan kehidupan kami, bahkan seluruh keluarga rohani. Terima kasih untuk siang ini Bapa. Kami tersedia dan terus mau berkata, ini hidup kami Tuhan. Ini seluruh keberadaan kami. Bersama-sama kami datang dan terus kami men-set seluruh hati kami, kecenderungan hati kami tertuju kepada Tuhan. Biarlah kami terus dibentuk, terus diperlengkapi, bangkit menjadi gereja yang tidak biasa dari hari ke hari. Prinsip-prinsip firman yang akan menolong kami, yang akan membantu kami untuk kami dalam menjalani pertumbuhan rohani kami. Kami terus makin kuat, makin strong, mencapai kepenuhan di dalam Kristus. Kami berdoa siang ini Roh Kudus bekerja, cengkram seluruh hidup kami, seluruh keluarga rohani yang sudah sementara terhubung bersama-sama di live streaming siang ini. Hamba berdoa urapan Allah mengalir, kuasa pengurapan, pewahyuan dan roh pengertian datang kepada kami, sehingga firman tidak saja kami dengar menjadi informasi biasa, tetapi firman mendapat tempat di hati kami, tertancap di hati kami. Kami berdoa siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur untuk kekuatan yang baru, kesehatan yang indah yang kami rasakan hari ini. Tuhan anugerahkan kepada kami. Dengan sukacita Tuhan kami bersama-sama, semua keluarga yang sudah siap, kami mau sambut firman Tuhan siang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom keluarga rohani, apa kabar? Mempercaya siang hari ini sangat menggairahkan, sangat menyenangkan. Setiap hari selalu kita alami kebaikan Tuhan, ya. Tuhan itu baik, setiap hari kita rasakan betapa Tuhan terus mengasihi kita, mencintai kita, memimpin dan menuntun kita dari waktu ke waktu. Karena itu mari mempercaya sesuatu yang indah kita terus nikmati, kita terus rasakan. Terima kasih untuk background yang indah yang anak-anak rohani sudah kerjakan. Kita berdoa sehingga terus inspirasi Tuhan membawa dan membuat kita terus tidak pernah berhenti untuk terus berkreasi. Dan saudara bisa melihat ini, kita bersyukur dan kita percaya Tuhan akan terus memimpin kita, memberi kita hikmat, mengeksplor semua yang ada pada kita. Dan itulah sesuatu yang berbeda, yang Roh Kudus, hikmat Tuhan akan terus nyata di dalam hidup kita. Kita terus belajar, apalagi kita tahu dari waktu ke waktu kita dapat banyak belajar dari banyak hal, ya, dari online. Karena itu mari kita bersama-sama, kita bersyukur siang ini. Oke, kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah ikuti bersama pada hari Jumat. Dan kita lanjut hari ini tentang bahasa roh. Permisi Mam, periksa dulu, pastikan semua berjalan dengan baik. Oke. Iya. Apakah semua baik-baik? Halo semua. Puji Tuhan. Hari ini hari yang luar biasa. Oke.
Kita akan bersama-sama kembali lanjut ya dengan materi yang kemarin kita sudah bahas bersama. Mam sudah mengajar kita, memperlengkapi kita semua dari materi tentang bahasa roh ya. Oke, kita kemarin sudah ada di selesai di poin 3 ya. Faedah dari bahasa roh atau manfaat lain dari bahasa roh ya. Yang pertama, membawa kita mengalami pengenalan akan Tuhan yang progresif ya. Sementara kita terus belajar menggunakan bahasa roh menjadi bahasa doa, jadi akan membawa kita terus meningkat. Jadi pada waktu kita terus menjadikan bahasa roh menjadi bahasa doa, intensitas roh akan bekerja dari hari ke hari. Amin. Yang kedua, membuat kita tetap teguh di dalam Dia. Jadi pada waktu kita terus melewati hari-hari kita ya, saya percaya bahwa akan begitu banyak hal yang kita lewati sebagai sebuah bentuk dari progresivitas kehidupan rohani kita, sehingga hal-hal yang tidak benar harus dibuang. Kita harus memilih untuk benar-benar menghidupi kebenaran ya. Sehingga dengan kita menjadikan bahasa roh menjadi bahasa doa, maka kita akan mengalami kita tetap teguh, tidak terdistract, kita tidak mengalami stagnasi, kita tidak mengalami berbagai hal yang menyetop perjalanan rohani kita. Tetapi kita tetap teguh di dalam Dia, kita terus strong, makin strong justru. Pada waktu saudara terus menjadikan bahasa roh menjadi bahasa doa, mengalami apapun saudara terus doa, kita karalabasi, engkau akan merasakan intensitas roh. Itu akan terus terasa bekerja di dalam engkau dan memberikan supply, memberi kekuatan kepada engkau. Firman-firman akan disuplai ya, dengan engkau berbahasa roh, itu mengaktifasi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup kita. Katakan amin. Yang ketiga kemarin, bahwa menumbuhkan dimensi kasih kita. Jadi semakin saudara terus melatih diri berbahasa roh, dan itu menjadi bahasa doa kita setiap hari, maka itu akan menumbuhkan ya intensitas kasih, kuasa kasih itu makin bekerja dari hari ke hari dalam hidup kita, sehingga kita terus mengalami kasih Tuhan itu begitu mencengkram kita, dimensi kasih Tuhan, sehingga apapun di sekitar kita tidak akan mampu untuk melemahkan kita, tidak akan mampu lagi untuk membuat kita menjadi orang yang mudah menyerah, menjalani kehidupan dengan kondisi yang tidak fit, tidak kuat ya. Tetapi dengan engkau terus melatih diri berbahasa roh, apalagi kita terus menjadikan ini menjadi bahasa roh, ini menjadi bahasa doa, maka intensitas roh akan bekerja. Kita semakin merasakan aliran-aliran kasih Tuhan itu makin memenuhi hati kita, sehingga kita dapat menjalani hidup kita selalu kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita merasa ada satu cengkraman kasih yang lebih daripada yang manusia miliki, sehingga tidak ada apapun yang bisa mengisi hati kita kecuali kasih Tuhan itu yang terus memenuhi seluruh hidup kita dari hari ke hari. Katakan amin. Itu sebabnya saudara, mari kita terus memastikan seluruh kehidupan kita terbangun secara akurat dari hari ke hari, karena disitulah kita akan terus mengalami intensitas kasih yang makin kuat dari waktu ke waktu. Kasih dan cinta saudara akan Tuhan itu tidak akan pernah pudar. Kasih dan cinta saudara justru makin meningkat. Tahukah saudara, karena kenapa hari-hari ini kasih kebanyakan orang mulai menjadi tawar dengan adanya berbagai kondisi yang terjadi, tantangan-tantangan, pergumulan hidup seringkali begitu kuat menghantam hati kita dan membuat kita kadang-kadang ada di titik lemah, di titik di mana kita merasa tidak berdaya. Tetapi tahukah saudara, pada waktu kita terus melatih diri bahasa roh ini menjadi bahasa doa, kita terus itu sebagai sebuah tanda. Karena kenapa, sekali lagi, bahasa roh tujuannya adalah itu kita dengan Tuhan, membangun iman kita kan, karena hanya kita dengan Tuhan. Di 1 Korintus kemarin kita sudah belajar. Amin. Jadi pastikan dari hari ke hari kita terus makin kuat, makin strong dengan menjadikan bahasa roh menjadi bahasa doa. Maka percaya kita akan merasakan kekuatan kasih Tuhan. Kasih yang luar biasa itu akan mencengkram seluruh hidup kita, sehingga kita terus alami ada kekuatan yang baru dari hari ke hari kita rasakan. Kekuatan itu akan membuat kita dari hari ke hari makin kuat, makin strong di dalam Dia. Amin. Dikatakan di sini dalam 1 Korintus 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh
tidak berkata-kata kepada manusia. Ingat sekali lagi, ketika engkau terus melatih diri berbahasa roh, engkau terus melatih diri menjadikan bahasa roh menjadi bahasa doa setiap hari, engkau tidak sedang berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Artinya engkau sedang membangun kekuatan, engkau sedang menyerahkan semua keadaanmu dengan engkau berbahasa roh. Engkau sedang menaruh semua kekuatan itu. Engkau percaya hanya Tuhan sumber kekuatan. Sebab di sini dikatakan, sebab tidak ada seorang pun dapat mengerti bahasanya. Oleh roh itu yang mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi ketika hidup saudara dan saya terus dibangun, kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka apapun tidak akan bisa lagi melemahkan kita. Tapi kita dengan bersegera, bahasa roh menjadi bahasa doa kita. Kita berdoa dengan intensitas yang kuat, dengan strong in the spirit di dalam roh kita. Maka engkau akan mengalami ada kekuatan. Kasih Tuhan itu begitu mencengkram kita, karena itu bahasa kita dengan Tuhan. Dan pada waktu kita berbahasa, kita mengucapkan bahasa roh ini menjadi berkata-kata dalam bahasa roh. Kita percaya bahwa kita mendapatkan kekuatan baru, sebab kita sedang berkata-kata kepada Allah kita yang hidup. Katakan amin, ya. Oke, itu yang ketiga. Sekarang kita lihat yang keempat. Yang keempat, saudara perhatikan baik-baik. Yang keempat di sini adalah memberi kita kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Amin. Jadi faedah dari bahasa roh yang berikut, yang keempat adalah memberi kita kemampuan untuk menjadi pelaku firman. Untuk menjadi pelaku firman, kita membutuhkan sesuatu yang lebih dari sekedar memahami firman itu. Kita membutuhkan kehidupan ilahi yang akan menopang dan memotivasi keputusan yang sudah kita ambil, yang sudah kita buat bahwa saya mau berfokus, saya tetap mau fokus membangun kehidupan manusia roh saya, kehidupan manusia batinnya saya dari hari ke hari, sehingga hidup saya tak akan sama. Maka ketika saudara memutuskan itu, maka kehidupan ilahi itu akan kita alami, kita terima saat kita terus mulai berdoa dalam doa kita terus setiap hari. Saya percaya apapun tidak akan lagi mengganggu kita, karena pada waktu kita sedang berkata-kata dalam bahasa roh, ini menjadi bahasa doa kita. Seluruh pikiran kita, seluruh kekuatan kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kita sedang berkata-kata dengan Allah, kita sedang membangun iman kita di dalam Dia. Maka saya pastikan engkau dari hari ke hari akan dengan mudah ada kekuatan. Roh Kudus menolong kita, Roh Kudus membantu kita untuk kita mampu dan sanggup setiap hari dapat mengeksekusi setiap firman kita hidupi. Kita putuskan memilih melakukan kehendak Allah terus setiap hari. Nah, ini sangat-sangat berharga bagi setiap saudara dan saya. Ketika engkau memandang hidupmu, betapa penting engkau terus dibangun di dalam Tuhan. Tidak cukup hanya sekedar menjadi anggota gereja, tidak cukup sekedar sudah melayani, tetapi pastikan ada intensitas roh yang akan terus bekerja dari hari ke hari. Itu terjadi dalam hidupmu. Dari waktu ke waktu engkau mengalami ada kekuatan di dalam Kristus. Katakan amin. Yang kelima, faedah yang kelima adalah manfaat atau faedah yang kelima adalah menolong kita untuk memahami firman, ya. Untuk dapat memahami firman tertulis ini, ya, kita membutuhkan pengurapan Roh Kudus yang mengurapi kita sehingga kita bisa memahami. Ketika saudara melihat dalam proses berjalannya waktu, misalnya sebagai hamba Tuhan, saya butuh pengurapan. Itu sebabnya bahasa roh ini menjadi bahasa doa saya setiap hari. Di dalam hati saya koneksikan dengan Tuhan, hati saya koneksikan dengan Tuhan, dan saya terus berserah minta kekuatan Tuhan. Ya, tidak dengan bahasa, kadang dengan bahasa sehari-hari seperti yang mampu lagi berkomunikasi dengan saudara, tapi banyak kali saya dengan bahasa roh menjadikan itu menjadi bahasa doa. Dan saudara, pengurapan Tuhan dilepas, kita makin merasakan seperti itu diwayukan. Ada kata-kata yang kita tidak atur sebelumnya, itu seperti begitu mengalir begitu saja. Itu menjadi satu kekuatan, satu kalimat yang begitu kuat menancap, ya, tertancap di dalam roh kita, sehingga itu menjadi pesan yang begitu membuat kita menjadi tersentak. Dan saya percaya roh sedang bekerja. Oleh karena itu ini penting bagi kita. Kita perlu memahami firman. Setiap kali saudara
tidak mengerti, saudara mari masuk di dalam doa. Saudara terus latih diri berbahasa roh. Jadikan bahasa roh menjadi bahasa doamu. Tuhan, saya tidak mengerti firman ini, tapi saya percaya Engkau akan bukakan dan singkapkan. Tuhan akan bukakan, hikmatnya akan mengalir, pengurapannya akan dilepas, sehingga kita diajar, kita menjadi mengerti, menjadi paham. Katakan amin. Nah, itu sebabnya saudara, pemahaman kita tentang firman akan terus meningkat dari hari ke hari. Apalagi saudara terus di-set seperti ini saudara, setiap jam 12, maka otomatis saudara pengertian saudara dari hari ke hari, pengertian saudara, pengenalan saudara akan Tuhan makin meningkat. Karena prinsip-prinsip kebenaran itu ditanamkan di dalam kita. Itu tidak saja hanya tertentu kepada orang-orang, mungkin kepada hamba-hamba Tuhan, tapi dengan Tuhan terus bekerja, kita semua diperlengkapi menjadi gereja yang kuat, menjadi gereja yang tak sama. Pemahaman firman terus membawa kita, memastikan kita dapat merepresentasikan pribadi Tuhan, kerajaan Allah itu di bumi ini. Katakan amin. Oleh karena itu saudara, mari kita terus memastikan bahasa roh ini kita terus latih, terus setiap hari. Jadikan bahasa roh menjadi bahasa doa. Katakan amin. Yang keenam saudara, faedah yang keenam adalah menjaga gairah rohani akan Tuhan. Saudara menjaga gairah rohani akan Tuhan. Artinya saudara, ada gairah yang saudara dapat bedakan, gairah lah secara manusiawi akan sesuatu hal, dan gairah ilahi, gairah yang secara rohani saudara rasakan, rindu dan haus akan Tuhan, itu tentu berbeda ya. Oleh karena itu saudara pastikan setelah kita terus hari lepas hari mengikuti Tuhan dari waktu ke waktu, tanpa kita sadar dimensi persekutuan yang kita bangun dengan Tuhan itu makin menjadi menjadi rutin ya, menjadi gaya hidup kita. Nah, ini sangat berbahaya jika saudara tidak memiliki gairah, tidak memiliki gairah yang mendorong engkau untuk menjamah Tuhan, tapi sudah menjadi familiar spirit. Maka ini dapat katakan roh agamawi. Jangan kita terjebak dengan roh agamawi, melakukan semua kegiatan rohani karena sudah terbiasa, sudah terset, maka itu sudah biasa, rutinitas. Tapi saudara harus terus pastikan ada fashion, ada kegairahan, ada gairah yang terus meluap-luap dari engkau. Setiap kali siaran seperti ini, setiap kali imam live seperti ini, saya harus terus memastikan roh saya tetap strong. Apapun kelemahan dalam tubuh saya bisa atasi, karena gairah itu memastikan saya mampu dan sanggup untuk membuat apa yang saya lakukan, apa yang saya kerjakan, apa yang saya sedang lakukan ini membuat saya tetap bergairah dan tidak rasa lemah, tidak berdaya, tetapi tetap strong. Karena ini saudara, ada gairah yang kita terus rasakan di sini. Kalau saudara biasanya kalau kita terganggu, misalnya orang kalau malaria biasa mulai terasa mulutnya pahit. Dia tahu mulutnya pahit, sehingga untuk mencicipi makanan itu terasa tidak nyaman, tidak sedap. Nah saudara, beda dengan ketika kita sehat, kita mencicipi, menikmati makanan begitu terasa karena kita punya lidah perasa ini begitu kuat. Nah saudara juga harus memastikan secara rohani kita harus terus dari waktu ke waktu di-set di dalam kebenaran. Kita harus terus merasakan ada gairah, terus rindu Tuhan. Selalu kita menjaga itu di dalam diri kita, karena kita merasa tanpa Tuhan kita tidak bisa, tanpa Tuhan kita tidak sanggup. Terus bergantung kepada Tuhan. Semua jalan-jalan hidup kita, setiap hari, setiap waktu kita terus berkata, setiap jam kami perlu Engkau Tuhan. Amin. Lagu pujian itu berkata, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Benar saudara, karena damai, sejahtera, sukacita itu kita tidak dapatkan di luar sana, atau kita tidak dapatkan secara manusiawi. Tetapi damai kita dapatkan, kita temukan ketika kita terus men-set seluruh hidup kita, bukan karena perkara materi, tetapi karena kita terhubung dengan Tuhan secara akurat. Katakan amin. Karena itu mari pastikan, jadikan bahasa roh ini menjadi bahasa doa, sehingga terus engkau bergairah. Ya lalabashata karalabase. Terus setiap hari. Kalau engkau sedang dalam haus dan lapar akan Tuhan, engkau dibawa masuk, engkau men-set hatimu, men-set seluruh hidupmu dalam kebenaran, maka engkau akan mengalami ada satu kekuatan yang akan terus mendorong engkau, menarik engkau untuk ada di dalam hadiratnya. Berbahasa roh, terus latih, terus bangun. Kita karalabashandaralabase. Karena saudara sedang berbahasa
dengan Tuhan, sedang membangun hubungan komunikasi yang intim dengan Tuhan. Sekali lagi Mam ulangi, dengan engkau terus melatih berbahasa roh dan itu engkau jadikan menjadi bahasa doa, apalagi engkau sedang membangun komunikasi, hubungan komunikasi yang kuat, intens dengan Tuhan, dan Mam percaya engkau akan terus mengalami ada kekuatan yang baru. Mam percaya engkau dari hari ke hari akan terus mengalami ada kuasa yang terus bekerja, ada kekuatan yang terus mengalir di dalam hidup kita. Katakan amin. Haleluya, amin. Itu poin yang keenam. Faedah bahasa roh yang keenam. Oke, kita lihat yang berikut saudara. Kita lihat yang ketujuh. Faedah yang ketujuh. Faedah lain dari bahasa roh yang ketujuh adalah menolong kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Amin. Jadi seringkali begini, dalam keterbatasan manusiawi kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa, ya, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita pasti akan dijawab oleh Bapa, dan jawaban itu pun datang dengan segera. Dan saya percaya saudara, di sini kita belajar untuk dalam keterbatasan kita sebagai manusia, ya. Saya percaya bahwa di sini kita melatih diri untuk berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Jadi melalui bahasa roh, manfaat yang ketujuh adalah menolong kita untuk kita dapat berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Ya, apa yang dimaksud di sini, saudara? Kehendak Bapa artinya hal-hal yang memuliakan nama Tuhan, hal-hal yang membawa kita terus makin hari makin bertumbuh di dalam Dia. Ya, pada saat kita berdoa, kita sedang berbahasa roh, kita akan mendapatkan kata-kata yang penting. Waktu saudara berbahasa roh, misalnya menjadikan ini menjadi bahasa doa. Ya ralabasyata karalabase. Saudara misalnya disuruh berdoa untuk bangsa. Apa kebutuhan bangsa? Apa kehendak Tuhan bagi bangsa kita? Maka di situ saudara, pada waktu engkau berbahasa roh, menjadikan bahasa roh menjadi bahasa doa, engkau tidak tahu mungkin apa yang akan kau doakan. Temanya berdoa buat bangsa dan negara, tetapi kebutuhan yang paling penting, yang paling mendasar, itu yang harus kita dapat. Dan pada waktu saudara berdoa, pada waktu saudara terus berbahasa roh, melatih diri berbahasa roh, dan menjadikan itu menjadi bahasa doa, itu begitu klik di dalam kita hal-hal penting yang Roh Kudus taruh untuk kita doakan buat bangsa kita. Katakan amin. Itulah yang kita namakan di sini berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Apa yang menjadi kebutuhan bangsa kita, itu yang Bapa taruh di dalam hidup kita, itu yang sehingga kita doakan. Roh Kudus taruh di dalam kita sehingga kita doakan. Amin. Itu sebabnya terus mari kita latih apa yang menjadi kebutuhan. Kadang-kadang justru hal yang tersembunyi dibukakan, disingkapkan untuk kita doakan, sehingga itu terekspos dan Tuhan benahi. Katakan amin. Ya, itu sebabnya saudara pastikan di sini kita tidak melihat adanya hal-hal yang artinya alasan-alasan yang berlama-lama dalam menjawab doa kita, ya. Karena Tuhan pasti pada waktu saudara berdoa, pada waktu saudara dalam bahasa roh, melatih hidup saudara untuk terus berbahasa roh dan menjadikan bahasa roh menjadi bahasa doa, ada hal-hal yang kadang-kadang saat itu juga Tuhan jawab, saat itu juga Tuhan bekerja dengan cara yang luar biasa. Amin. Tapi saudara, ini jangan sampai saudara berpikir semua begitu. Tidak semestinya semua begitu, tapi itu sesuai dengan kedaulatan Tuhan. Jika Tuhan berdaulat segera melakukan, maka itu terjadi. Amin. Seperti yang pernah saksikan ya beberapa hari Jumat lalu, ya, waktu bagaimana kami doa profetik di daerah kami, ya. Jadi ada pertolongan Tuhan, dengan segera Dia menolong kita, dengan segera. Itu hal-hal yang urgen, ya. Nah, oleh karena itu saudara, mari terus pastikan kita melatih diri untuk berbahasa roh, menjadikan bahasa roh menjadi bahasa doa. Maka manfaat yang ketujuh adalah melalui berbahasa roh terus dari hari ke hari, melatih diri kita, menolong kita untuk berdoa sesuai dengan kehendak Bapa. Yang kedelapan, faedah yang kedelapan adalah menolong kita untuk menyatakan Allah dan kuasanya kepada dunia. Maksudnya apa, Mam? Perhatikan baik-baik. Di saat kita memakai bahasa roh ini dengan tepat, ya, perhatikan, memakai bahasa roh dengan tepat. Jadi jangan juga saudara lagi di pasar berteriak berbahasa roh. Saudara juga harus pakai hikmat, ya kan? Gitu. Tetap melatih diri, tetapi saudara itu kalau saudara mungkin di kerumunan banyak orang, itu dalam hati saudara sendiri, tidak usah bersuara, ya.
Sampai orang bisa lari, kecuali yang peristiwa Mam dengan Mama Pigai waktu di PNG di Papua Nugini. Di PNG itu orang mau tembak kita, mau rampok kita, itu secara spontan itu keluar ya. Itu beda. Jadi orang di taksi semua kaget. Tapi itu bukan kita buat-buat ya. Gitu saudara ya. Kita lihat seterusnya ya. Dikatakan di sini ya bahwa pada saat saudara terus mengalami kapasitas roh yang makin meningkat, maka kekuatan rohani kita akan terus mengalami peningkatan. Dengan kapasitas dan kekuatan rohani yang ada dalam kehidupan kita setiap hari, baik itu apakah itu dalam pekerjaan, dalam segala hal dalam hidup kita, dalam pelayanan, ya maka kita dapat melayani, dapat bekerja makin efektif. Jadi kalau saudara tidak mampu, Tuhan akan beri kemampuan, Tuhan akan berikan kesanggupan kepada kita. Tergantung dari apakah saudara benar-benar memiliki kehidupan yang terhubung dengan Tuhan, mempercayai Tuhan sungguh-sungguh bahwa apa yang tidak mungkin jadi mungkin, atau saudara menjadi orang yang hidup selalu pesimis. Ya. Kalau saudara hidup pesimis, artinya saudara tidak melihat realita hadirat Tuhan, tapi saudara meragukan itu. Oleh karena itu mari kita terus belajar, melatih diri dari hari ke hari. Tuhan Yesus pernah berkata bahwa jika kita percaya kepadanya, kita akan dapat melakukan tanda-tanda ajaib yang sama, bahkan lebih besar dari yang pernah ia lakukan. Buka sebentar, Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14, kita baca di situ ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata begini, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Ayatnya yang ke-13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Sudah minta? Minta, saudara. Bahkan apa yang sulit sekalipun, minta, Tuhan akan bekerja dengan cara yang luar biasa. Yang penting yang saudara minta itu sesuatu yang membawa hidupmu makin hari makin lebih berkualitas, membawa hidup untuk terus mempermuliakan nama Tuhan. Bukan untuk kesenangan diri, bukan hanya untuk kesombongan diri kita, untuk menunjukkan diri, ini loh saya, bukan. Tapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Minta hal yang sulit. Katakan amin. Oke. Kita lihat bersama-sama kapasitas rohani yang akan dapat membuat kita dipakai Tuhan untuk menyatakan keilahiannya. Ya, dapat kita bangun melalui bahasa roh. Perhatikan baik-baik. Kapasitas rohani yang akan membuat kita dipakai Tuhan untuk menyatakan keilahiannya. Perhatikan baik-baik. Dapat kita bangun melalui bahasa roh. Setiap hari latih diri, terus berbahasa roh. Terus, kau ke pasar tapi jangan bersuara, nanti dikirain agak begini. Tapi sudah terus latih berbahasa, sehingga pikiranmu tidak terisi dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang lain. Walaupun saudara ke pasar lagi berpikir beli apa, ya sudah set dari rumah, keperluan ini, keperluan ini, keperluan ini. Tapi terus saudara berbahasa roh Tuhan, terus saudara membangun komunikasi dengan Tuhan. Katakan amin. Yang ke-9, yang terakhir, manfaat atau faedah bahasa roh. Yang ke-9, meningkatkan dimensi persekutuan kita dengan Tuhan. Amin. Ya otomatis, karena ketika saudara terus berbahasa roh, saudara sedang berkata-kata kepada Allah. Jadi kalau saudara sedang berkata-kata kepada Allah, perhatikan baik-baik ini manfaat yang ke-9. Ketika engkau terus membangun hubungan, berbahasa roh, terus melatih. Selain saudara terus makin terbangun hubungan yang akurat, persekutuan dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, maka saudara, engkau dari hari ke hari akan menjadi makin kuat, makin strong. Karena engkau melatih diri. Bahasa apa ya?
engkau terus ucapkan, yaitu bahasa roh engkau ucapkan. Ya saudara, ketika engkau bisa ganti-gantian. Tapi saudara, pada saat saudara misalnya dibawa dalam berkata-kata seperti Mam sekarang, bahasa kita sehari, bahasa Indonesia sehari-hari, ya saudara juga bisa berkata, Tuhan terima kasih engkau baik, Tuhan engkau sungguh luar biasa, engkau sudah memberkati keluargaku. Kalau saudara terus melatih diri, maka poin-poin kata-kata penting itu seperti terus mengalir. Karena engkau terus melatih diri berbahasa roh. Terus melatih. Sehingga tidak ada kekosongan di pikiranmu, tidak ada kekosongan di dalam dirimu, tapi terus terisi. Karena berbahasa roh itu berkata-kata dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara sudah tahu rahasianya, tingkatkan itu. Amin. Pada saat kita terus mulai belajar mengekspresikan apa yang akan Roh Kudus kerjakan, saudara perhatikan, lakukan di dalam roh kita melalui bahasa roh. Perhatikan baik-baik, mengulangi. Pada saat kita mulai belajar untuk mengekspresikan apa yang Roh Kudus katakan kepada kita, mari lakukan dengan cara berbahasa roh. Dalam roh kita melalui berbahasa roh. Lakukan di dalam roh kita dan mulai kita berbahasa roh. Mulai terus latih. Katakan amin. Kita akan mendapati adanya dimensi persekutuan dengan Bapa yang jauh berbeda dari yang biasa. Amin. Akal kita ya seringkali menyesatkan kita, seringkali membuat kita ya tidak sanggup, selalu bawaannya selalu berpikir keterbatasan kita secara manusiawi. Tetapi pada saat kita berbahasa roh, kemanusiaan kita takluk dan tunduk, karena kita sedang membangun berkata-kata, membangun komunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan yang makin kuat, makin strong di dalam Dia. Katakan amin. Kita akan mulai alami, dan itu kita akan rasakan ada sebuah peningkatan. Karena itu saudara, ketika engkau sedang bekerja di tempat bekerja, berbahasa roh lah. Kau di dalam sementara bekerja, ya atau sementara menyanyi memuji Tuhan, itu juga bahasa roh, tapi dalam bahasa sehari-hari yang kita mengerti. Karena artinya di dalam roh. Amin. Oke, kita lihat kalau dalam terjemahan yang lama itu dikatakan bahasa lidah, ya, bahasa lidah, ya, karunia lidah. Oke, kita lihat yang berikut. Hambatan yang sering mengganjal, ya, menghambat kita, ya, apa saja, saudara? Apa yang menghambat kita sehingga kita tidak terus melatih diri berbahasa roh? Seringkali, saudara, kita berusaha. Kalau kita lihat ya dalam pengalaman, dalam proses perjalanan hidup, baik dalam pelayanan, melihat ada begitu banyak orang merindukan ya karunia baptisan roh yang ditandai dengan berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi belum mendapatkannya, dan seringkali berpikir bagaimana caranya saya bisa mendapatkan bahasa roh. Ada beberapa hal, saudara, kendala-kendala yang harus benar-benar kita juga sadari. Ya, yang pertama, karena paradigma orang itu berpikir begini, setelah dibaptis Roh Kudus selalu ditandai dengan berkata. Memang firman Tuhan berkata ketika kita dibaptis oleh Roh Kudus, kita lihat di Kisah Rasul itu bagaimana para murid mulai berbahasa roh, berkata-kata dengan bahasa lidah, mulai mereka berbicara bahasa-bahasa yang tidak dimengerti. Nah, saudara, karena itu kita harus kenali kendala-kendala itu. Seringkali kita mau dibawa Tuhan untuk menerima karunia, ya, baptisan Roh Kudus itu akan bekerja, ya, dengan ditandai dengan bahasa roh, ya, berkata-kata dengan bahasa roh. Seringkali kita ada banyak hal kendala yang terjadi. Karena itu saudara harus kenali itu, dan jika saudara sudah mendapatkan pencerahan, engkau sudah diperlengkapi, maka jangan lagi takut. Yang pertama adalah ketakutan. Ya, kendala pertama adalah ketakutan. Seringkali ketakutan dirasakan oleh banyak orang, sehingga ketika melihat orang mengalami baptisan roh dan mereka merasa ngeri ketika melihat orang tuh seperti kesurupan, bercingkrat-cingkrat, berteriak-berteriak saat melihat orang histeris menangis tanpa terkendali, saudara, ya. Dan mereka mulai mengucapkan kata-kata yang aneh, memukul-mukul bangku atau sebagainya, gemetar-gemetar, ya. Seharusnya hal itu tidak perlu terjadi dalam hidup kita, ya. Seandainya mereka mengetahui cara untuk
seandainya mereka memahami atau mengetahui cara untuk menerima dan mempergunakan baptisan roh secara alkitabiah, seharusnya kata-kata bahasa roh yang kita ucapkan dapat terdengar sama seperti saat kita sedang berbicara dengan orang lain. Gitu. Jadi seperti Mam berbicara saat ini tuh harusnya bahasa roh itu terdengar seperti Mam berbicara sekarang kepada saudara, memberitakan, mengajar firman, memperlengkapi saudara. Ya, ketika dalam pertemuan ibadah, ya, itu sebabnya di sini saudara perhatikan, jika mereka mulai, misalnya orang-orang jemaat mulai menjerit-jerit saat menerima baptisan roh, hal itu tidak lain disebabkan karena mereka menjadi terlalu overacting, terlalu emosional, merasakan ada zaman Tuhan dan sehingga berteriak. Misalnya contoh, saat mengalami sesuatu yang baru dan menyentuh seluruh keberadaan manusiawi mereka, ya. Jadi seperti ada sesuatu yang membuat mereka disugesti dan mereka merasa sesuatu yang beda dan seringkali terbawa dengan emosional, ya. Ya, karena pekerjaan roh itu tertib, jadi tidak perlu terlalu berlebihan. Amin. Yang penting tetap tertib, karena dia akan bermanifestasi dalam kita berapa saat, ya. Jadi tidak usah takut, amin. Ya, tidak usah takut, ya, karena di sini saudara harus tetap tenang. Ya, engkau menerima roh yang daripada Allah, bukan roh setan. Tapi engkau menerima roh daripada Allah. Dan juga jemaat yang lain tidak usah heran, tidak usah takut, karena itu adalah manifestasi, bagian dari manifestasi. Memang masih tercampur dengan misalnya orang itu masih ada banyak hal emosional. Ketika dia dijamah, dia rasakan ada sentuhan yang begitu dalam dan membuat dia histeris. Dia merasa terjamah oleh Tuhan. Ada rasa hadirat Tuhan begitu kuat. Tidak harus kita ketakutan, ya. Itu bukan roh setan, ya, tapi itu manifestasi dari karunia Roh Kudus, ya. Oke, yang kedua, ya, hal yang harus kita hindari, kendala-kendala yang sering kali menghambat kita untuk berbahasa roh, menerima karunia bahasa roh, ya. Yang kedua, menerima karunia. Ya, karunia di dalamnya adalah satu bahasa roh. Perhatikan, yang kedua, merasa tidak layak. Jadi selalu merasa saya tidak layak untuk menerima itu. Ya, mereka seringkali sudah menerima baptisan roh, untuk menerima baptisan Roh Kudus seringkali disebabkan, ya, merasa tidak layak karena mereka masih memiliki pola pikir agamawi. Nanti malu, apa kata orang, kalau saya sudah berbahasa roh, apa kata orang, terlalu suci, padahal hidupnya tidak benar. Jadi selalu merasa tidak layak, tidak pantas. Harusnya saudara sebaliknya, semua kita berlomba-lomba. Kalau engkau mengejar kekudusan, engkau mengejar kehidupan yang terus bertumbuh, maka Roh Kudus akan mencengkram hidupmu. Biarkan Roh Kudus bekerja leluasa. Katakan amin, ya. Di sini seringkali didapati sesuatu dari Tuhan harus saudara dapat membawa kita sebelum kita menerima, ya, sebelumnya hidup kita sebelum menerima itu kita saudara seharusnya terus berusaha untuk mendapatkan karunia, ya, menerima karunia dari Roh Kudus, yaitu bahasa roh ini. Sehingga ketika saudara dapat berbahasa roh, jangan berhenti hanya sampai di situ. Terus mencapai titik rohani yang makin meningkat, ya, dari hari ke hari. Karena pada waktu saudara makin meningkat, maka saudara hal-hal kelemahan daging itu tadi, rasa takut, rasa kita tidak layak, ya, kita tidak lagi terjebak dengan terpenjara dengan rasa kedagingan kita. Ya, kita selalu ingat, kita sudah dibenahi dari pola pikir kita. Pola pikir yang baru kita sudah bangun. Kita terus dipolakan dalam kebenaran. Hidup baru, hidup yang hari lepas hari terus terpola dalam kebenaran itu sudah terus terbangun di dalam kita. Dan saudara juga pastikan setiap hari saudara hidupi kebenaran, maka buah-buah kehidupan pertobatan saudara itu dapat saudara lihat. Orang lain juga bisa menyaksikannya, bisa mempengaruhi hidup orang lain, bisa menjadi berkat bagi orang lain. Katakan amin. Ya, karena itu saudara, apapun itu, saudara, semua kita seringkali masih berjuang dengan soal kedagingan ini. Karena itu mengubah pola pikir kita ini penting. Mari terus set hidup kita. Caramu mendengar akan sangat menentukan firman itu tertanam di dalam hidupmu. Amin. Perhatikan setiap firman yang disampaikan dan engkau terus taati, sehingga firman itu dapat bekerja. Semua bentuk kedagingan akan
tidak lagi mempengaruhi kita, ya, sehingga proses pertumbuhan rohani kita dari waktu ke waktu berjalan dengan baik, ya. Saudara bisa mengatasi rasa takut. Kalau orang lain mereka bisa dan mereka terus bertumbuh, hal yang sama juga kita dapat melakukannya. Kita bisa. Amin. Jadi jangan takut. Yang kedua, jangan merasa tidak layak, ya. Terus engkau dilayakkan Tuhan setiap waktu, setiap saat, setiap waktu. Saudara terus pastikan kelayakan daripada Tuhan itu terus dikerjakan kepada kita, ya. Itu sebabnya kita sadar bahwa pada waktu saudara terus bertumbuh di dalam Tuhan, sadarlah dan percayalah dengan kesadaranmu akan Tuhan, dan engkau percaya bahwa hidupmu sudah dibenahi oleh Tuhan, maka jangan lagi terintimidasi. Ketakutanlah. Nanti orang bilang apa, rasa tidak layak. Jangan, saudara. Amin, saudara, tinggalkan itu. Baptisan Roh dapat segera kita terima dari Tuhan setelah kita memintanya dan kita mulai bertindak dengan iman kita. Jadi baptisan Roh akan bekerja dalam setiap kehidupan kita. Dengan bahasa roh yang menjadi tanda awal, kita dapat memakainya untuk terus membangun manusia rohani kita, sehingga kita akan dapat menanggulangi setiap kelemahan dan kemanusiaan kita, ya, yang ada, sehingga bahkan tidak akan dapat meraih, ya saudara, artinya kita hal-hal yang memutus kita, memotong kita, menghentikan perjalanan kita. Tidak lagi, saudara, dengan saudara terus melatih diri. Katakan amin, ya. Coba kita lihat di 1 Korintus. 1 Korintus pasal 1. 1 Korintus pasal 1 ayat 25, saudara. 1 Korintus 1 ayat 25 sampai 29 dikatakan begini. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk menyedarkan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Katakan amin. Jelas ini? Jadi saudara, mari kita terus sadar bahwa semua yang kehidupan kita, kalau kita lihat diri kita tidak akan sanggup. Kita semua merasa tidak layak. Tapi saudara, kita sudah dibenahi pikiran kita, mengenakan pikiran baru, pola baru, pikiran yang dibenahi dalam kebenaran, gaya hidup kita yang terus dipolakan dalam kebenaran. Maka saya pastikan engkau tidak ada lagi rasa takut. Ketakutan tidak ada, ya, merasa tidak layak. Jangan saudara buang rasa intimidasi yang dimana engkau selalu merasa tidak layak, ya. Itu sebabnya firman Tuhan tadi sudah bicara bahwa apa yang bodoh dipilih Allah untuk mempermalukan dunia, ya. Di 1 Korintus pasal 1 ayat 20 berapa tadi? 25 sampai dengan 29. Yang ketiga, akibat ketidaktahuan, ya. Akibat ketidaktahuan ini merupakan kendala terbesar yang membuat banyak orang percaya menjadi kehilangan berkat mereka dari Tuhan, ya. Karena kenapa saudara? Sampai hari ini masih ada begitu banyak orang percaya yang tidak mengetahui adanya berkat rohani yang bernama baptisan Roh Kudus. Atau ada juga yang masih tetap merasa bahwa mereka tidak membutuhkan baptisan Roh Kudus, karena saat mereka berdoa dengan bahasa roh, mereka tidak mengetahui artinya. Ya saudara, sebenarnya ini juga tidak maksimal, karena kita harus mengetahui ini kelengkapan kita dalam proses pertumbuhan rohani. Kita sudah tahu tadi kan bahwa bahasa roh adalah bahasa kita dengan Tuhan. Ini komunikasi kita dengan Tuhan. Artinya ketika saudara mengejar, memposisikan diri, engkau menerima baptisan Roh Kudus, maka baptisan Roh Kudus akan datang ditandai dengan bahasa roh. Amin. Jadi saudara, di sisi lain ada begitu banyak orangnya yang terus merindukan baptisan roh. Pastikan saudara engkau terus merindukan baptisan roh. Kalau engkau belum dibaptis dengan baptisan roh, mari posisikan diri, ambil waktumu, tersedia dengan Tuhan, berkomitmen sungguh-sungguh. Maka saudara akan mengalami bagaimana Tuhan akan bekerja, mencengkram seluruh hidupmu. Katakan amin, ya.
kita mulai melangkah dengan iman untuk meraih karunia rohani ini. Itu sebabnya saudara, penghambat ketidaktahuan ini akan dengan mudah dapat kita hancurkan saat kita belajar untuk membuka diri bagi kebenaran yang sedang dibukakan oleh Roh Kudus bagi kita. Amin. Inilah sehingga kita dapat mengerti, membukakan kepada kita, mengajarkan kepada kita, sehingga kita semua dapat mengerti dan memahami. Katakan amin. Yang keempat, terlalu rasionalistis. Perhatikan baik-baik. Maksudnya apa? Ada orang-orang tertentu yang baru dapat menerima satu kebenaran setelah merasa terpuaskan secara intelektual. Jadi kalau sudah klop, oke, di pikirannya, di akalnya, ini orang-orang yang intelektual, orang-orang yang pintar, ya. Jadi ada orang nanti menerima ketika itu oke, di dalam masuk di akalnya, oke, baru bisa, saudara. Mereka akan selalu mencoba untuk menganalisa segala sesuatu terlebih dahulu. Jadi tipe orang ini tuh tidak semudah, saudara. Jadi dia analisa dulu, ya, cari dukungan-dukungan ayat, betul tidak gitu. Ini seringkali, saudara, ya. Sehingga sebelum melangkah, dia harus menganalisa semuanya. Hal ini akan mulai dapat menjadi kendala bagi mereka saat berjumpa dengan seorang yang melayani mereka dengan menerima baptisan roh, ya. Saudara, menerima baptisan roh, tapi gagal untuk menjelaskan segala sesuatu secara detail dan saudara, sehingga tidak rasional lewat, saudara, kehidupan yang misalnya seperti kita di sini. Kalau kita tidak mengerti, maka kita tidak akan bisa menerima, karena saking kita masuk akal tidak. Ya, kalau segala sesuatu diukur juga dengan akal, ya kita tidak akan bisa menerima sesuatu dari Tuhan. Karena kadang-kadang sesuatu dari Tuhan perlu roh kita yang menerima impartasi. Apa yang diterima di dalam roh kita akan menyelaraskan kita. Amin. Hati batin kita, roh dengan roh, hukum rohani, saudara. Amin. Kadang-kadang akal kita menolak, karena kalau akal kita 1 tambah 1 ya 2. Kalau bahasa iman 1 tambah 1 bisa menjadi 4, bisa menjadi 3. Amin, saudara. Karena mujizat-mujizat Tuhan itu hal-hal yang tidak bisa terpahami oleh akal kita. Katakan amin. Itu sebabnya, saudara, seringkali terjadi kecenderungan hati untuk menganggap kebenaran ini hanya cocok bagi mereka yang emosional, ya, tapi tidak rasional. Tapi saudara, lewat kita belajar, saya percaya kita semua akan dipolakan. Amin. Kita yang terus dibangun di dalam roh. Nah, kalau saudara kehilangan bagian ini, bahasa roh ini amat penting menjadi bahasa doa. Saudara, kita kehilangan bagian yang amat penting. Kita kalau dapat saya katakan, ini unsur yang amat penting kita dapatkan. Karena itu pastikan engkau terus alami kehidupan yang terus meningkat di dalam Tuhan. Menerima baptisan roh sehingga engkau mengalami karunia-karunia lidah, karunia-karunia bahasa roh. Engkau dapat membangun hidupmu makin kuat, makin strong di dalam Dia. Katakan amin. Ini kendala-kendala yang harus kita pastikan tidak lagi mengganggu kita, tidak menghambat penerimaan kita akan kebenaran, ya. Yang kelima, adanya ikatan atau benteng musuh yang belum ditanggulangi. Biasanya hal ini terjadi atas mereka yang masih menyimpan kepahitan, ya. Tapi ada juga orang kepahitan berbahasa roh lancar. Jadi saudara tinggal membedakan buahnya saja. Katakan amin. Dan sakit hati pada orang lain atau masih menjalin hubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, masih terikat, mereka masih terbelenggu, ya, terikat dengan kuasa-kuasa kegelapan, ya, kepahitan, ya. Kemarin Mam sudah jelaskan pelepasan. Jadi kita tidak perlu lagi doa pelepasan, mau tumpang tangan, rambut mau tacabu, kepala mau botak. Kita harus menerima Tuhan. 4-5 unsur penting, aspek penting. Kemarin kita sudah belajar tentang kehidupan Tuhan Yesus. Kehidupan Tuhan itu sendiri untuk menjadi dasar bagi kita orang percaya. Putar kembali, dengarkan kembali, maka engkau akan bisa melepaskan diri. Jadi orang pahit tidak perlu tumpang tangan, karena tidak akan sembuh kalau dia sendiri tidak melepaskan diri, melepaskan pengampunan, menerima firman, menaklukkan diri dan terima firman, maka akan terbebas, maka akan terlepas semua kecewa, ya, intimidasi apapun masa lalu diperlakukan tidak baik. Kalau engkau terima Tuhan sungguh-sungguh, 5 aspek unsur penting kemarin kita sudah belajar hari Minggu. Kehidupan Tuhan akan menjadi dasar penting bagi orang percaya untuk bertumbuh dari hari ke hari, untuk memanifestasikan kuasa Tuhan lewat hidup kita. Katakan amin. Ya, jadi pastikan, ya, supaya saudara jangan ada
pahit hati. Itu sebabnya Mam terus bicara. Karena gereja jika tidak dibenahi, tidak diperbaiki, kita melayani tapi kita tidak bisa bertahan ketika masalah-masalah datang. Saudara, engkau dengan mudah bergoncang. Ingat, ke depan tidak mudah, kegoncangan-kegoncangan akan terus terjadi. Tetapi orang-orang yang memiliki material firman dan roh bekerja, engkau tidak akan tergoncang. Kenapa tidak bergoncang? Karena engkau dibangun di dalam sistem pola kerajaan. Sistem kerajaan Allah itu ada di dalam hidupmu. Katakan amin. Bukan lagi sistem dunia. Ya, itu yang kelima. Jadi jangan ada ikatan atau benteng. Pastikan tidak ada lagi ikatan-ikatan. Ikatan-ikatan apapun. Kalau saudara misalnya masih ada ikatan-ikatan, bebaskan dirimu. Terima firman, taklukkan hidupmu. Rendahkan hati, terima firman, dan supaya engkau mengalami pemulihan, engkau sembuh. Jangan tunggu pendeta besar datang tumpang tangan. Biar lagi pendeta dari luar negeri tumpang tangan. Kalau engkau sendiri tidak melepaskan diri, terima firman, rendahkan diri, tidak akan terjadi kelepasan. Ya, itu kuncinya. Ya, oke. Yang keenam, saudara, itu sebabnya kita membutuhkan sedikit lagi waktu, kita selesaikan. Kendala yang keenam adalah membutuhkan waktu dan tempat khusus. Artinya ada orang-orang tertentu yang memang sulit untuk berkonsentrasi. Ya, membangun konsentrasi itu kadang-kadang ya sulit. Ada orang-orang tertentu. Jadi jika ada di tengah-tengah orang banyak, mereka membutuhkan satu tempat yang suasana hening, tenang, ya, sunyi senyap, tidak ada gangguan, keributan. Ya, jika memang itu yang mereka butuhkan, biarlah kita memberikan bagi mereka waktu atau tempat. Kita layani mereka secara pribadi. Ya, mempercaya kalau saudara merasa risih misalnya banyak orang, ya sudah, misalnya hal-hal yang penting untuk menolong saudara, ya tidak apa-apa, kita cari tempat yang khusus gitu. Amin. Jadi sebagai seorang pemimpin, mempercaya bahwa untuk menolong engkau, kita dapat selalu ada solusi untuk bisa membuat saudara bisa bertumbuh, membimbing saudara untuk saudara bisa bertumbuh, tapi saudara harus tersedia. Katakan amin. Jadi kita membutuhkan waktu atau tempat, tapi rata-rata tidak semua orang, ya, tidak semua orang. Ada hanya orang-orang, segelintir orang, sebagian orang yang kadang-kadang malu, ya. Dan mempercayai di sini bahwa semua bisa diatur dengan baik. Dengan kita melakukan pelayanan pribadi, ya, bersama sebuah tim, maka integritas kita akan tetap terjaga. Khususnya jika kita harus melayani, misalnya kalau dalam pelayanan, ya, kita harus memastikan bahwa melayani jemaat ini kadang-kadang sensitif, saudara, ya. Tapi kita percaya bahwa terang kebenaran itu harus menjadi dasar. Jadi semua kita berpola, mengacu kepada kebenaran. Ketika kebenaran sudah datang kepada kita, kita percaya bahwa firman Tuhan akan membebaskan kita dan akan menolong kita. Amin. Yang ketujuh, yang terakhir adalah penolakan. Perhatikan baik-baik. Kendala yang ketujuh adalah penolakan. Seringkali itu disebabkan oleh karena adanya doktrin. Ya, perhatikan. Kenapa terjadi penolakan? Akibat doktrin. Yang pertama karena adanya doktrin dan pengajaran yang dimana menolak tentang baptisan roh. Ada, ya saudara. Tapi kita di sini percaya baptisan roh itu ada, saudara. Baptisan roh adalah dasar dari kehidupan kekristenan kita. Baptisan roh ada bagian dari kelengkapan, unsur penting dalam kehidupan rohani kita. Karena itu, saudara, kita karya Roh Kudus harus benar-benar dipastikan terus terjadi, kita alami dalam hidup kita setiap hari. Amin. Jadi ada gereja yang menolak baptisan Roh Kudus akibat doktrin dan pengajaran. Nah, tidak semua, tapi is okay, karena itu masing-masing kita dengan persepsi yang berbeda-beda. Kita tidak semua yang orang Kristen dikatakan Kristen semua menerima baptisan Roh Kudus, tergantung, saudara, ya. Secara pribadi, tentu saudara, ya, saya secara pribadi saya merasa terganggu dengan itu, tapi saya ingin terus berusaha, ya, jangan terganggu. Setiap kita pasti akan menemukan ada orang yang tidak suka, ada orang yang suka, tapi saudara harus terus bertumbuh. Pastikan engkau tidak terpola oleh karena orang, terpengaruh oleh orang, tapi pola yang kita bangun di rumah ini, kita percaya baptisan Roh Kudus itu ada, dan itu terus kita rindukan sehingga semua jemaat mengalami terus dibangun di dalam kebenaran. Amin. Gereja yang kuat adalah gereja yang dibangun di dalam Roh. Itu sebabnya pastikan ini terbangun di dalam hidup kita. Amin.
Mam percaya ketika kita terus dibangun, ya, adanya dimensi rohani yang terus bekerja, ya, bukan saudara, gereja bukan lagi menjadi gereja yang biasa-biasa, tapi membuat gereja Tuhan dapat bangkit sebagai gereja yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan semarak pujian, penuh dengan kegairahan, antusias. Kita punya statement di sini, ya, generasi radar, responsif, antusias, dinamis, agresif, radikal. Jadi kita terus waktu kita dengar firman, yes, amin, ada kegairahan, ada sukacita, ada damai sejahtera terus memerintah dalam hidup kita. Amin. Ya, karena saudara, ketika saudara terus mengalami membangun kultur ini dalam hidup rohani kita sebagai keluarga dalam rumah rohani di GB Apostolik, maka saya percaya kita akan terus mengalami progresivitas dalam hidup secara lahiriah, ya, dalam proses berjalannya waktu, karena kita hidup di dalam kebenaran. Kebenaran menjadi gaya hidup kita, kebenaran menjadi pola hidup kita. Maka saudara, kita dapat terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin. Karena kebenaran menjadi dasar hidup kita. Saudara tergoda dengan hal-hal yang dunia ini tawarkan, tidak lagi. Saudara akan selalu dalam perlindungan Tuhan. Saudara akan selalu ada di dalam hikmat Tuhan, penjagaan Tuhan. Hikmat pikiran-pikiran ilahi itu ada di dalam kita, karena kita terus membangun hidup di dalam Dia. Amin. Itu sebabnya saudara, setiap pribadi, ya, menutup dengan setiap pribadi, mari pastikan, ya, kita tidak mengejar hal-hal yang duniawi, tetapi kita, Alkitab berkata, Kolose katakan, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Karena kebenaran yang Tuhan akan terus bukakan dan Tuhan akan terus kerjakan di dalam hidup kita akan membangun manusia rohani kita sekali lagi, dan akan membawa kita mendapati di mana kehidupan rohani kita akan makin kuat, makin strong, membangun kehidupan kita seluruh jemaat yang ada. Kita akan mendapati kita melakukannya secara maksimal, karena kita semua saling mendorong, saling menopang, terus bergairah dari waktu ke waktu. Mempercaya ketika saudara memahami bahasa roh ini menjadi bahasa doa, maka tadi kita sudah mendapatkan manfaat, ada 9 manfaat, lalu 7 kendala di mana seringkali kita tidak dapat menerima bahasa roh, tidak dapat hidup, membiasakan hidup dalam bahasa roh menjadi gaya, menjadi bahasa doa kita setiap hari akibat hal-hal ini. 7 kendala yang kita sudah belajar bersama-sama. Amin. Ya, mari siang hari ini waktu kita sudah selesai, mempercaya kita lanjutkan besok. Kita lanjutkan besok, kita akan belajar tentang cara menerima baptisan roh. Oke, kita lanjut besok. Tuhan kiranya menolong kita semua. Sebab itu siang hari ini mari bersama-sama kita memberi diri terus untuk firman ini memenuhi kita. Unsur-unsur penting, prinsip-prinsip kebenaran ini harus tertancap di dalam roh kita. Makin kita memahami, makin kita mengerti, maka pasti kehidupan rohani kita akan berbeda. Jadikan bahasa roh menjadi bahasamu yang intens dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Dan ketika saudara terus menjadikan itu menjadi gaya hidupmu, bahasa roh menjadi bahasa doa, akan meledak hidupmu. Engkau akan mengalami manifestasi Tuhan, engkau akan mengalami kepenuhan, engkau akan dipenuhi selalu realita diri Allah mencengkram engkau. Mari kita doa bersama-sama serentak. Ayo semua yang di rumah, yang sedang live bersama. Kita karalaba syakaralaba sikiaralaba sandaralaba se. Ora bakaralaba sandaralaba sikiaralaba sandaralaba se. Kita karalaba sandaralaba sikiaralaba sandaralaba se. Mari doa. Koraba syakaralaba sikiaralaba se. Kita karalaba syakaralaba sandaralaba se. Kita baba syakara. Ayo yang bisa berbahasa roh, bahasa roh. Dalam syanda dalam syende dalam sikia dalam se ika dalam ya dalam syende dalam se dalam haleluya. Terima kasih Tuhan. Mulai berdoa. Kami berdoa buat Tuhan, firman yang kami sudah dengar bersama-sama, kebenaran ini termeterai dalam hidup kami. Bahasa roh menjadi bahasa penting bagi kami, karena setiap pribadi akan membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan melalui bahasa roh. Itu akan membangun iman kami di dalam Engkau. Ketika bahasa roh menjadi bahasa doa kami, intensitas roh akan bekerja. Kami makin strong, makin kuat di dalam Engkau. Kita karalaba sandaralaba se. Ora baba
firman. Oh rabababababa syakaralabaralabase. Kami pastikan kami menerima baptisan Roh Kudus dari hari ke hari. Kami akan alami manifestasi Roh bekerja. Manifestasi Roh akan terus terjadi dalam hidup kami. Oh rabababababa syakaralabaralabase. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu. Kami terus mampukan dari hari ke hari. Roh Kudus akan membantu kami. Roh Kudus akan menolong kami untuk kami dapat menghidupi firman-Mu. Dari tempat ini hamba berdoa di dalam nama Yesus, seluruh keluarga rohani, firman ini termaterai dalam hidup kami, makin strong, makin kuat. Prinsip-prinsip firman ini di-download bagi kami, maka kerohanian kami tak akan sama. Hidup rohani kami akan berbeda dari waktu ke waktu. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, terima impartasi firman ini, terima di dalam nama Yesus. Kami berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami. Lawatan Tuhan terus terjadi. Apa yang perlu dibenahi Tuhan buat bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. 2-3 tahun ke depan untuk pembenahan kondisi yang terjadi. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Hikmat daripada Tuhan datang kepada presiden dan wakil presiden, seluruh stafnya yang ada, seluruh menteri. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Indonesia yang baru terbangun. Indonesia yang baru. Indonesia yang baru di dalam Tuhan. Berdoa, kami berdoa sepakat. Berdoa buat kota kami Timika. Oh, kami berkata, COVID-19 berhenti dalam nama Yesus. Melepaskan kesembuhan. Oh, terjadi atas seluruh kota kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Urapan Allah mengalir. Urapan Allah mengalir. Kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Timika penuh dengan kemuliaan Tuhan. Timika sembuh dalam nama Yesus. Dikatakan dalam terjadi di dalam nama Yesus. Kota kami bebas. Walaupun Tuhan kami mendengar ada, oh Tuhan, orang-orang yang membawa, orang-orang yang dari luar yang terkena virus. Kami berdoa darah Yesus berkuasa. Oh, dalam tidak akan terjadi penjangkitan di mana-mana. Kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu siang ini. Kuasa Tuhan bekerja secara ajaib. Kuasa Tuhan bekerja secara ajaib. Terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih buat anugerah Tuhan yang luar biasa. Seluruh keluarga rohani tetap dalam lindungan Tuhan. Seluruh jemaat, suami istri, anak-anak sehat-sehat dan semua baik-baik. Kami terus berdoa. Kami terikat menjadi satu di dalam Engkau. Kita percaya perlindungan penyertaan dari Tuhan itu sempurna dalam hidup kami. Tidak ada yang membahayakan kami. Dimanapun kami pergi, kami berada. Kami tetap menjaga kesehatan. Oh, mengenakan masker dan terus menjaga kesehatan kami setiap hari, setiap saat. Tuhan jaminan hidup kami. Kami berdoa bersyukur siang hari ini. Seluruh keluarga rohani, apakah yang ada di kota Timika, yang ada di luar kota Timika, Tuhan lawat, Tuhan jamah. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan, mungkin ada masalah, persoalan. Tuhan menjadi jawaban, Tuhan menjadi solusi bagi mereka. Siang ini Hamba berdoa dan lepaskan berkat
Bapa. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom seluruh keluarga rohani. Terima kasih sudah tersedia dan selalu tersedia. Mari terus kita saling menyemangati satu dengan yang lain. Tetap strong, tetap semangat. Kita saling mendoakan, saling menopang. Dan mempercaya di dalam satu kesatuan hati. One heart, one spirit, one agenda, one destiny. Kita akan terus alami terobosan. Teruslah saling menguatkan, bersaksi kepada setiap keluarga. Jangan ada penundaan, jangan ada delay. Alami terobosan, alami pemberesan, alami firman itu segera dieksekusi. Jangan ada penundaan. Amin. Kita akan mengalami bagaimana Tuhan akan terus bekerja. Serahkan diri senantiasa, bergantung berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita, di dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga. Apapun kita percaya, bersama Tuhan kita akan lihat tangan Tuhan yang kuat menolong kita semua. Tuhan memberkati kita semua siang ini, menyapa kita semua. Halo semua, selamat makan siang. Jika sudah siap makan, Tuhan memberkati kita dan shalom, sampai bertemu besok.